kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, saya Iko Nardano Verdika dari SMK Negeri 1 Tulung dan teman saya Wahidatul Khairiyah dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinam dan teman saya Nini Darwanti dari SMA Negeri 1 Pulang Harjo. Di sini kami akan mengambil peran sebagai observer atau supervisor. Kemudian ada coach dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Iko. Selamat siang Bu Boy. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Iko? Alhamdulillah ini baik hari ini. Ya Pak ya. Oke Pak Iko, sebelum nanti kita melakukan coaching, ya ini ada pra-observasi dulu. Ya sebelumnya kita sebelum melakukan coaching sebagai awalan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Di antaranya saya akan mendiskusikan dulu untuk memberi penilaian kita kali ini. Di antaranya apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum, seperti itu. Baik Pak Iko, antara coach dan coaching nanti akan melakukan coaching di mana nanti coach itu bagaimana memberikan arahan, memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, juga bagaimana si coachee itu menjawab dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Iko kembangkan? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching sendiri ya Bu. Yang pertama ada mendengarkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu, nanti rencananya. Baik, dari ketiga kompetensi itu mana yang paling ingin Pak Iko kembangkan? Kalau saya sendiri ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu, karena memang kadang kita itu untuk mendengarkan susah, maunya didengarkan. Makanya saya ingin mengembangkan kompetensi ini, mendengarkan aktif, bagaimana kita bisa memahami orang lain seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Iko. Tentu juga tetap memperhatikan prinsip coaching ya, itu diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, juga memaksimalkan kompetensi. Demikian dulu Pak Iko untuk pra-observasi kita kali ini. Silahkan nanti melakukan praktek coaching dengan Bu Nini ya. Ya, semoga berjalan lancar dan apa yang diharapkan bisa didapatkan. Terima kasih Bu. Ini saya tak panggil Bu Nini dulu biar bisa hadir di sini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini Bu Nini? Kelihatannya kok kurang bersemangat. Ada apa ini? Ada yang mau diceritakan dulu ini kayaknya. Iya Pak, kemarin kan saya sudah menghubungi Pak Iko ya Pak ya. Kalau saya pengen ya menceritakan apa yang kemarin saya alami ketika pembelajaran di kelas. Jadi kemarin itu Pak pas pembelajaran bahasa Jerman kebetulan pada jam berapa ya, ke 7.89 itu kan ya sebenarnya jam-jam tanggung Pak, tapi saya melihat antusiasnya anak-anak itu sudah menurun. Terus bahkan mereka kan ya memang terselah jeda istirahat, jadi mereka tuh pengennya cepet-cepet istirahat seperti itu Pak. Mohon maaf sebelumnya Bu Nini. Untuk anak kelas berapa ya? Kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Jadi di jam ke 7.89. Ya. Waktu itu seharusnya waktu sebelum atau setelah istirahat. Jadi kalau 7.89 itu kan kalau jam ke-7-nya sebelum istirahat kedua Pak. Nanti kan istirahat kedua terus dilanjutkan lagi 2 jam ya 8.9. Jadi di jam nanggung ya Bu. Iya. Agak susah memang untuk mengondisikan. Iya betul Pak. Nah ini permasalahannya apa ini untuk yang Bu Nini ingin utarakan? Ya kalau menurut saya anak-anak kok tidak betah di kelas mungkin karena ini ya Pak ya, pembelajaran saya itu terlalu monoton. Saya kayak
membuat semacam media pembelajaran yang menarik seperti itu Pak, biar anak-anak itu betah belajar di kelas, nggak melulu minta istirahat atau minta ke kantin seperti itu Pak. Oh, jadi anak-anak memang sudah biasanya ya, itu sudah terjadi baru-baru ini atau memang dari dulu Bu? Ini kan sudah kelas 11 ya? Iya. Berarti kan pernah kelas 10, pernah ngajar di kelas tersebut, kelas 10-nya? Belum Pak, kebetulan kan saya kan bahasa Jerman ya Pak, jadi untuk bahasa Jerman kurikulum Merdeka ini kan memang untuk kelas 10-nya belum belajar, jadi belajarnya kan baru setelah kelas 11 ini. Dan Berarti memang bahasa Jerman dimulai di kelas 2 ini ya? Iya betul, betul Pak. Jadi kan saya kan juga baru, ya istilahnya baru kenalan berapa bulan ini kan Pak. Gitu. Berarti dari awal Bu Nini masuk kelas tersebut, itu khusus kelas tersebut atau ada kelas lain yang memang di jam tersebut Bu? Atau memang hanya satu kelas itu aja? Ya permasalahan itu kalau ketika ini Pak, apa namanya, ada jeda istirahat itu loh Pak. Berarti hampir semua ya Bu ya? Antara kelas lain kalau jeda istirahat pasti permasalahannya seperti itu anak-anak. Ya, ada soalnya ada 2 kelas Pak yang waktu belajarnya itu jeda istirahat. Apalagi di jam istirahat kedua ya? Iya, itu agak kan. berat. Betul Pak. Apalagi anak-anak pasti lapar, Betul. pasti capek, Ya. terus pasti juga pengen segera Ke kantin Pak, iya. ke Pikirannya ke kantin pasti Ya, itu Pak. apalagi jam istirahatnya hanya berapa menit Bu kalau di Kalau istirahat kedua itu 45 menit Pak. hanya 4 menit Iya. ya. Tapi kan masalahnya kan mereka kan juga pasti sholat juga yang muslim seperti itu Pak. Jadi mungkin ya butuh waktu yang lama. Apalagi kalau di kantin kan pasti antri. Iya. Nah itu biasanya. Apalagi di masjid juga pasti sudah antri. Betul Pak. Antri semua. Iya. Jadi kadang anak-anak sudah gelisah duluan Iya, sebelum iya. istirahat. Nah untuk rencana ke depannya kalau Bu Nini ini melihat situasi ini rencananya apa? Sudah Saya- melakukan apa aja? Ya kalau di anak-anak saya tuh ya Pak ya, saya tuh pengen anak-anak itu belajar sama saya tuh ya pastinya satu kita seneng, terus biar mereka kita seneng belajar bahasa Jerman, apalagi kan bahasa Jerman bahasa asing itu saya sepertinya pengen membuat media pembelajaran Pak. Nah masalahnya saya itu agak males gitu loh Pak. Sebenarnya kan kalau di pikiran saya tuh banyak pakai media inilah, pakai puisi, bisa pakai Kahoot atau ya pakai media Canva seperti biasanya itu. Ya saya beberapa kali sudah mencoba pakai Wordwall juga pernah, tapi kalau itu terus-terusan saya pakai, apalagi yang paling saya sering pakai itu kan Wordwall ya Pak ya. Ya saya sendiri aja merasa bosan seperti itu Pak. Nah, apalagi nanti anak-anak gitu. Jadi saya pengennya tuh saya bisa membuat media pembelajaran baru yang lebih menarik, yang lebih inovatif dan variatif seperti itu Pak. Ya, jadi rencananya Bu Nini ingin mengembangkan media aja biar Iya, anak-anak betul. lebih bersemangat. Betul ya Pak. Berarti sudah pernah nyoba ya Bu? Kemarin kan tadi sudah bilang pakai Kahoot, Iya. pakai puisi. Iya. Tadi yang paling sering dipakai Wordwall. Wordwall. Iya. Itu berarti anak-anak pernah pakai itu dan ada perbedaannya Bu dari sebelumnya sampai pakai itu. Iya Pak. Pertama kali saya menggunakan Wordwall itu pasti antusias di mana-mana kan kalau ada sesuatu yang baru kan istilah anak zaman sekarang kepo gitu ya Pak ya. Oh ini ada media baru apalagi pakai HP. Pasti anak-anak senang lah itu. Ketika pertama saya berikan anak-anak senang saya juga puas. Tapi pas untuk pertemuan selanjutnya saya masih pakai itu. Nah antusiasme mereka itu sudah mulai turun gitu Pak. Nah sementara kan saya berpikir berarti saya harus pakai media pembelajaran yang baru. Nah kendalanya di situ Pak. Saya kan juga maaf ya Pak, itu kadang-kadang saya ada males-malesnya gitu Pak belajar media baru, padahal kalau menurut saya teman-teman saya itu sudah kompeten lah Pak pakai media ini, media itu. Kalau saya tengok ke teman-teman kalau ngajar kelas ini gimana Bu, Pak gitu, terus mereka tuh bilangnya saya biasanya pakai media ini Bu, seperti itu. Nah saya tuh sudah tanya Pak gimana kalau pakai media ini di kelas ini, apakah berhasil seperti itu. Terus katanya berhasil. Nah saya tuh sudah belajar sebenarnya Pak, gimana toh Bu ini caranya memakai media ini gitu, diajari. Ya saya semangatnya itu ya di awal Pak. Oke saya semangat membuat perencanaan, membuat media. Terus nanti ketika saya bawa ke kelas, ya sudah berjalan lancar tanpa ibaratnya ya tanpa kendala. Kalau ada kendala
sinyal atau apa itu kan bisa diperbaiki ya Pak ya. Masalahnya itu nanti seterusnya itu balik lagi seperti bor-bor tadi Pak. Saya mengalami kebosanan. iya, saya jadi bosan terus masa ini lagi seperti itu. Ya, berarti ini sebenarnya sudah mulai berproses, dia bisa mengembangkan media belajar. Ya. Mungkin dari Bu Dini sendiri tadi menyampaikan bahwa ada rasa malas. Iya Tapi betul Pak. dari dilihat dari ceritanya Bu Nini, sepertinya kemalasan itu tertutup karena tadi sudah nyoba berbagai macam aplikasi, bahkan sampai tanya ke teman-teman. Jadi kalau dikatakan malas, enggak, Bu Nini bukan seorang guru yang malas, bisa dikatakan seperti itu. Cuman Bu Nini hanya terngiang-ngiang bagaimana sih nanti kalau anak-anak itu ternyata bosan. Oh iya betul Pak itu Pak. Pakai ini bosan, berarti bagaimana nanti cara menyiasatinya? Mungkin bisa dengan Bu Nini mencoba beberapa media aja bisa digabungkan Bu. Karena seperti contoh tadi dicontohkan Bu Nini jam 7.89, jam 7 dan jam 8 adalah peralihan antara istirahat kedua. Jadi jam pertama berarti coba Bu Nini membangun rasa bahagia dulu, berarti dengan membuat anak-anak senang dan nanti bisa dijadikan fokus di setelah istirahatnya 2 jam setelah istirahat difokuskan untuk pembelajaran. Jadi mungkin bisa dikatakan jam pertama Bu Nini gunakan untuk membahagiakan anak-anak dulu. Oh bisa pakai, misalnya bisa pakai kayak ice breaking gitu ya Pak ya? Bisa. Atau permainan dulu, Atau cerita dengan kita. media ajar yang Ibu buat itu kan bisa dipakai untuk ice breaking. Oh, Jadi iya. seperti mungkin kalau bahasa Jerman pakai bahasa-bahasa yang lucu-lucu dulu. Oh iya. Nanti dikemas di demikian rupa anak-anak biar bisa sambil memperhatikan dan mereka juga akan teralihkan untuk pengen segera istirahat itu tadi. Dan mungkin juga nanti bisa konsultasi dengan wali kelas, teman sejawat untuk bagaimana sih bisa mengkondisikan anak, mungkin memberi pengertian, oh nanti jam istirahat pertama anak-anak biar jajan dulu. Jadi tidak terlalu lapar ketika mendekati istirahat kedua. Iya betul Pak. Jadi ini gambaran saja ya Bu ya. Jadi Bu Nini sudah melakukan rencana aksi yang sedemikian hingga sudah mencoba berbagai macam media, bahkan sampai melihat pembelajaran teman sejawat itu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Jadi Bu Nini tinggal mengembangkan. Jadi di sini Bu Nini harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin rencana Bu Nini sendiri untuk siapa aja sih yang akan Ibu libatkan untuk melaksanakan rencana yang akan dilaksanakan ke depannya. Oke, kalau selama ini ya Pak kan ya yang namanya pertemanan kita kan pasti punya teman yang kita istilahnya nyaman gitu ya Pak ya. Ya mungkin nanti ke depannya saya tidak hanya berkolaborasi dengan teman-teman saya yang sudah awal sama saya mungkin akan mulai belajar dengan yang lebih senior karena kan pasti pengalamannya juga sudah lebih banyak, terus pengalaman mengajar juga pasti durasinya juga lebih lama daripada saya bisa berbagi pengalaman di situ. Nanti mungkin dari berkaca pada teman-teman senior betapa semangatnya mereka mengajar pakai media ini itu mungkin saya juga memang harus ini Pak, kayaknya perlu introspeksi dulu ya Pak ya, gimana saya mengatasi kemalasan saya terus mau belajar. Dan kalau misalnya di teman-teman mungkin sudah pernah saya coba semua, saya bisa mencari di YouTube itu bisa ya Pak ya? Bisa, banyak media di YouTube ya Bu ya. Bahkan mungkin ada tutorialnya untuk pembuatan media. Apalagi mungkin Ibu Bu Nini bisa komunikasi dengan guru-guru informatika atau TK di sekolahannya ya. Pasti mereka juga memiliki media-media ajar yang lebih baik daripada guru umum lainnya. Apalagi Bu Nini di sini kan guru bahasa Jerman ya. Jadi kemungkinan untuk menguasai teknologi kan juga kalah dengan guru-guru informatika harusnya. Jadi mungkin kalau kolaborasi Bu Nini sendiri bisa nanti sama guru informatika, mungkin bisa dengan bertanya Pak untuk aplikasi yang bagus untuk media pembelajaran itu seperti apa, dan Bu Nini
juga mungkin bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman yang lainnya. Gitu. Apalagi tadi Bu Dini sudah cerita, oh ternyata Bapak guru itu menggunakan media ini, Bapak Ibu itu menggunakan media ini. Tapi Bu Dini selalu dalam pikiran Bu Dini kan takut, wah nanti kalau pakai itu terus anak-anak segera bosan. Berarti kan Bu Dini sudah memikirkan banyak. Dengan begitu Bu Dini tinggal mengatur saja media-media apa saja yang nanti digunakan dan bisa diselang-seling. Oh iya, berarti saya meskipun tetap pakai media yang pernah saya pakai, tapi mungkin waktunya aja ya Pak ya. Misalnya untuk pertemuan pertama dan kedua pakai media A, nanti terus pertemuan 3-4 pakai media B, seperti itu ya Pak ya? Ya, bisa seperti itu. Jadi mungkin seperti kalau saya sendiri menggunakan media, itu kan contoh pertemuan minggu ini saya menggunakan media A. Berarti pertemuan minggu depan saya sudah nggak pakai media A, saya ganti media lagi. Kemudian pertemuan selanjutnya ganti lagi media. Nah baru nanti setelah beberapa pertemuan pakai media lagi. Gitu. Jadi ketakutan Bu Nini tentang kebosanan itu tadi bisa teratasi dengan baik kalau seperti itu. Nah coba nanti juga anak-anak zaman sekarang itu sudah melek teknologi. Betul Pak. Jadi bisa dikatakan kita bisa memberikan penugasan di mana nanti itu bisa kita jadikan media aja tuh. Jadi anak-anak yang membuat medianya, nah nanti ibu yang akan menampilkan seperti itu. Jadi anak-anak zaman sekarang bahkan di gadget aja mereka bisa membuat media pembelajaran yang interaktif yang bagus sekali. Itu apalagi anak-anak SMA SMK itu sudah makanan sehari-hari itu, karena diawali dari suka edit foto, edit video, yang akhirnya nanti ketika kita arahkan, mungkin dari Bu Nini memberikan tugas saya, penugasan ini coba dibuat di dalam Canva, dikemas sedemikian bagus, nanti dikumpulkan. Nah dari media-media itu bisa digunakan Bu Nini untuk ditampilkan ke kelas lain, bisa di kelas itu juga, bisa untuk pembahasan seperti itu. Jadi anak-anak juga akan merasa bangga, wah ini mediaku, media yang sudah tak buat, bisa untuk belajar bareng-bareng. Oh iya Pak ya, kan sekarang kan anak memang bukan hanya di sekolah ya Pak, sekarang kan memang sudah eranya semuanya serba digital ya Pak ya. Ibaratnya parkir aja kita kan sudah nggak pakai uang. Nanti mungkin benar tadi kata Pak Eko, saya akan mencoba. Jadi anak-anak saya minta dalam kegiatan belajar itu untuk membuat presentasi itu memakai media yang di HP, seperti misalnya tadi yang Pak Eko sampaikan itu kan pakai Canva. Nanti saya akan coba pakai Canva itu bagaimana nanti anak pemikirannya untuk pengerjaan tugas itu seperti apa, saya akan membebaskan. Saya tinggal memfasilitasi aja kalau misalnya ada mereka yang menjumpai ibaratnya ada kata-kata sulit atau apa, saya tinggal kalau misalnya salah ya saya bantu bagaimana untuk memperbaiki. Tapi kalau saya lihat anak-anak itu sebenarnya sudah kreatif Pak. Kadang kan saya juga merasa kayak kalah gitu Pak sama anak-anak itu. Betul tadi kata Pak Eko, kalau anak-anak itu sebenarnya pemikirannya sudah ke depan. Seperti kemarin saya minta anak-anak itu membuat teks, terus malah mereka itu ini Pak memberikan usul ke saya, memberikan pendapat, Frau gimana kalau membuatnya itu jangan teks, kalau teks menulis itu kok jadul banget lah kata-kata seperti itu. Oh ternyata mereka itu sudah pikirannya sudah maju. Misalnya memangnya kalau kamu mau pakai apa? Oh betul tadi pakai Canva, atau bisa bahkan mereka itu senangnya itu pakai aplikasi yang apa namanya yang video itu CapCut itu mereka juga senang. Jadi nanti kedepannya mungkin saya akan ini aja Pak, membebaskan anak membuat media pembelajaran mereka dikemas sebagai itu tugas bahasa Jerman seperti itu. Nanti biarkan anak mau membuat produknya seperti apa. Nah nanti setelah itu bisa saya nilai, saya pilih, saya pilah mana yang tepat, mana yang paling bagus. Kalau sempurna kan pasti masih jauh ya Pak ya. Paling bagus yang mendekati sempurna lah, itu nanti bisa saya gunakan di kelas lain misalnya. Jadi bukan melulu media pembelajaran itu berasal dari
mengapresiasi hasil karya anak, produk anak, hasil belajarnya anak. Itu kan salah satunya selain nilai dan pujian, kita kan bisa memberikan apresiasi dalam bentuk oh ya tapi medianya yang dipakai misalnya kelas A jadi pakai kelas B. Nah itu kan mungkin mereka nanti juga bisa saling bertukar informasi. Jadi bisa ibaratnya saya rolling gitu untuk medianya, kalau sudah dipakai kelas B nanti kelas B membuat bisa saya pakai untuk kelas D. Seperti itu boleh ya Pak ya? Iya, bagus itu Bu. Oh, iya. Secara tidak sadar Bu Nini sudah menemukan model pembelajaran yang cocok untuk siswanya Bu Nini sendiri. Iya. Karena kan setiap siswa memiliki cara belajar masing-masing gitu. Mungkin muridnya Bu Nini dengan murid saya nggak mungkin sama, model pembelajarannya kan nggak mungkin sama. Kalau disamakan pasti juga belum tentu bisa tercapai tujuan utama. Nah dari sini kan Bu Nini sudah memahami, oh ternyata muridku seperti ini, model-modelnya seperti ini. Oh ternyata muridku juga sudah paham tentang teknologi, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ada pada murid kita tersebut, mengembangkan potensi maksimalnya. Iya betul Ya. Pak. Ya. Nah dari sini gimana untuk komitmen ke depannya Bu Nini kira-kira seperti apa? Kalau komitmen ke depan itu kembali lagi diri saya dulu Pak. Saya akan terus belajar, memperbaiki diri, lebih mengenal karakter dan kebutuhan anak. Dan nanti kalau saya pakai media itu biar pas tepat, baik itu pengaplikasiannya atau juga tepat juga secara waktu. Selain itu saya juga tetap harus belajar berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah. Bisa juga belajar di teman-teman sekolah lain karena kan kalau untuk belajar bahasa Jerman kebetulan kan saya sendiri ya Pak di kelas di sekolah saya. Jadi nanti saya mungkin bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan teman-teman saya yang di MDMP misalnya untuk mungkin ada pembahasan atau diseminasi mengenai media pembelajaran dulu. Jadi nanti mana yang saya rasa tepat untuk materi yang ingin saya sampaikan nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Seperti itu menurut Pak Eko gimana Pak? Komitmennya sudah sangat luar biasa. Ya. Jadi Bu Nini bisa berkolaborasi dengan banyak orang, mungkin dari teman sejawat dan paling utama bisa dikatakan kolaborasi dengan MGMP tadi yang sama-sama mengajarkan bahasa Jerman. Betul ya Mungkin Pak. nanti komunikasinya juga lebih enak ya Bu Nini. Iya. Jadi bagaimana bisa menerapkan pembelajaran di masing-masing sekolah dengan makna yang sama. Memang untuk MGMP sendiri fungsinya seperti itu. Saya juga mengikuti MGMP di masa saya dan kita memang sering kolaborasi. Ini gimana kalau materi ini penyampaiannya seperti apa seperti itu. Jadi sudah lebih baik. Nah, Bu Nini sudah menemukan apa yang akan Bu Nini lakukan ke depannya. Iya Pak. Gimana ini perasaannya Bu Nini? Alhamdulillah Pak, ini saya senang, saya lega karena ya kan kalau saya cerita masalah itu kan pengennya didengar. Alhamdulillah Pak itu juga mendengar dengan baik, terus memberikan arahan biar saya itu menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan saya. Dan tadi langkah-langkah yang saya utarakan ke Pak Eko diberi respon yang positif juga dari Pak Eko. Insya Allah nanti saya terapkan dan semoga nanti kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan lagi saya bisa menyelesaikannya ya Pak ya. Tapi nanti kalau saya butuh sharing-sharing lagi, Pak Eko masih bersedia ya Pak ya? Bersedia. Oh iya. Jadi Bu Nini kapanpun butuh tempat cerita Ya. saya siap. Oke. Dan nanti juga saya pasti juga pengen cerita ke Bu Nini nanti ke Oke. depannya. Jadi kita saling mengisi, Ya. jadi melengkapi. Kalau memang kita memiliki permasalahan, alangkah baiknya selalu kita sampaikan biar mendapatkan solusi yang terbaik. Ya. Karena kita sebagai guru memang menjadi pelayan murid, bukan berarti kita harus melayani murid atau Ya. seperti apa Ya, ya, benar, tapi Pak. Ya. bagaimana kita bisa mengembangkan potensi murid agar bisa lebih baik. Iya betul. Begitu Bu Nini. Ya, terima kasih sekali Pak Eko ya. Maaf ini sudah mengganggu waktunya Pak Tidak Eko. dulu. Ya, makasih Jadi Pak. silakan mau ada Ya kegiatan ini lain. kebetulan nanti saya ada ini Pak mau mengajar lagi Oh, di iya. kelas sebelah. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak. Mari Bu, assalamualaikum. Baik Pak Eko, gimana setelah melakukan coaching tadi? Ya, tadi Bu Nini sudah menyampaikan permasalahannya tentang bagaimana
menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar tidak membosankan dengan media aja. Tadi Bu Nini sempat bingung bagaimana sih biar anak-anak tidak mudah bosan dan pengen cepat istirahat seperti itu. Dan tadi Bu Nini juga sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi Bu Nini juga sudah menyampaikan bahwa dia sudah merasa lega dan merasa mendapatkan solusi yang terbaik. Seperti itu. Ya, oke. Jadi menurut saya tadi Pak Iko juga sudah menerapkan prinsip dari coaching ya. Kemudian Pak Iko tadi juga sudah sudah bisa menggali gitu ya, sudah menggali dari coaching. Bagaimana tadi Pak Iko inginnya kan kompetensinya kayak kehadiran penuh. Tadi juga Pak Iko saya perhatikan ini sudah memiliki kehadiran penuh, juga bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Juga dari coachingnya itu tadi dari Bu Nini sudah dapat bisa menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Baik Pak Iko, kemudian apa saja ya yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching terkait indikatornya? Tadi saya sudah mencoba mengidentifikasi masalahnya dulu dengan mendengarkan. Memang kompetensi yang ingin saya utamakan tadi memang mendengarkan aktif ya Bu ya. Yeah. Jadi indikator ketercapaiannya tadi saya sudah mendengarkan dengan baik dan saya sudah mengidentifikasi masalah. Saya sudah mencari tahu dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nini bagaimana sih awal mula dari permasalahannya dan bagaimana permasalahan itu berawal dan akhirnya mendapatkan solusi. Nah, tadi Bu Nini juga sudah menyampaikan bahwa sudah mendapatkan solusi dan rencana aksi yang akan dia jadikan komitmen ke depannya untuk dilaksanakan. Seperti itu. Baik, sudah sangat luar biasa Pak Iko. Kemudian satu lagi ya Pak Iko pertanyaannya, setelah melakukan praktek coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya, kalau untuk kompetensi yang masih ingin saya kembangkan itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi saya juga masih merasa kurang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nini karena terlalu fokus untuk mendengarkan tadi, akhirnya belum bisa sempurna atau maksimal untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena tadi juga Bu Nini ceritanya sangat aktif sekali. Jadi kadang mau memberikan pertanyaan itu masih agak bingung. Ternyata Bu Nini sudah memberikan